Oke. Saya nggak mau menjadi orang lain. Bagus. Apa ya? Kepalsuannya terdengar serius. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini biasa. Mungkin kayaknya sekarang tuh podcast saya tuh harus ada saya dan kamu, Deza. Berarti podcast saya tuh sekarang bukan podcast saya lagi, tapi yang isi tuh kita berdua gitu. Setuju ya? Setuju lah. Oke, wes. Ya udah, sekarang kita mau ngomongin sesuatu. Sebenarnya saya pengen tahu pendapat kamu tentang fenomena sekarang tuh banyak sekali yang namanya pamer di sosial media gitu. Menurut kamu gimana? Orang yang suka pamer di sosial media tuh sebenarnya ada apa gitu? Apa yang mereka ingin buktikan gitu? Coba. Kalau menurut saya Pegang aja. Nah, gitu. seperti pamer-pamer itu malah sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan ya untuk mereka sendiri. Iya, tapi kenapa mereka butuh pamer tuh kenapa? Kemarin saya lihat seorang yang sekarang ini namanya lagi naik daun ya. Di mana? Dia di internet lah, di YouTube namanya sekarang lagi naik daun. Iya. Dia pernah bilang katanya begini, orang Indonesia itu kalau misalkan kontennya itu biasa, sesuatu yang Biasa. bersifat, bahkan sesuatu yang bersifat edukasi lah, mendidik, Iya. itu kurang rame. Oh, pantesan ya. Tetapi kalau misalkan sesuatu yang sifatnya itu wow, Iya. Sensasi keren, gitu, sensasi itu, dia itu malah laris. Itu kenapa? Oh, pantesan. Mungkin ini salah satunya alasan kenapa YouTube saya sepi. Berarti YouTube saya tuh Kurang mengedukasi, tapi mengedukasi kan? Iya dong. Tadi kan katanya kalau mengedukasi itu jadi kurang rame gitu. Tapi saya yakin kok, Apa? banyak sekali orang-orang yang pinter-pinter, Tapi yang maksudnya banyak sekali sekarang orang-orang yang pinter yang bisa menonton konten-konten itu yang memberikan edukasi. iya, tentu saja. Tapi kan orang pinter, maksudnya pinter di sini tuh yang pinter milih konten gitu kan, untuk manfaat edukasi gitu. Tapi kan nggak seberapa yang kayak gitu. Tapi kan lebih banyak orang yang lebih mencari sensasi. Jadi karena banyak peminatnya banyak, makanya yang buat konten ya mereka nyari yang peminatnya banyak kan, kayak ngomongin orang, terus pamer. Wah, ini saya habis beli ini nih, seharga segini. Sebenarnya saya juga mau tanya kepada kamu ya. Iya, oke. Perlu nggak sih kita pamer-pamer tentang kekayaan, prestasi atau apa itu, perlu nggak kita pamerin kepada publik itu? Menurut Anda gimana? Sebenarnya antara kalau dibilang perlu atau enggak itu susah dijawabnya, tapi tergantung kebutuhannya gitu. Misalnya kita mau pamer kekayaan, tapi kalau niat kita itu untuk menginspirasi gitu. Menginspirasi, misalnya nih, saya tuh berangkat dari nol, sekarang saya bisa mendapatkan ini. Yuk, misalnya ayo semangat kita bekerja, semangat berbisnis atau apa, itu boleh-boleh aja. Nah, tapi yang tadi kan kekayaan atau prestasi gitu kan. Tapi kalau prestasi menurut saya itu Perlu ya? perlu. Itu perlu. Kenapa perlu? Gini. Orang itu ketika pamer lawannya prestasi apa? Gini aja wis. Lawannya Rashid tidak berprestasi. Iya, jelas tidak berprestasi. Misalnya gini, orang tuh pamer adiknya yang masih balita sudah bisa merokok gitu. Itu di-upload, misalnya dibikin story. Itu bangga, diketawain, "Weh, adik saya," gitu. Mereka dengan bangga seperti itu. Nah, kenapa ketika kita berprestasi, misalnya adik kita yang kecil juara 1 Al-Qur'an, baca Al-Qur'an gitu. Nah, itu perlu kita pamerkan juga untuk mengimbangi yang pamer-pamer yang nggak perlu gitu. Jadi orang yang melihat tuh
dunia tuh masih aman lah gitu, masih banyak prestasi yang bisa diraih gitu. Misalnya gini contohnya, kalau kita mau pamer prestasi tapi takut, akhirnya media sosial itu dikuasai oleh orang-orang yang pamer keburukan. Nah, generasi generasi muda yang sekarang tuh baru mengenal dunia internet, dunia luar melalui media-media sosial gitu, nanti mengiranya kalau dunia tuh isinya cuma pamer keburukan gitu, padahal yang berprestasi kan banyak gitu. Makanya kalau kita punya prestasi ya kita ya sebenarnya niatnya bukan pamer, tapi ya mengimbangi yang pamer-pamer nggak perlu gitu lah, biar keren, biar seimbang gitu, biar seimbang. Penonton juga tahu mana yang keren, mana yang enggak, kan penonton biar lebih. Iya, betul sekali. Nanti yang lihat juga kan nanti lama-lama mereka bisa membandingkan sendiri mana yang perlu ditiru, mana yang tidak gitu. Itu kalau berbicara tentang fenomena pamer nih, pamer. Untuk anak-anak muda sekarang. Kemarin kan, sekarang ini kan dalam 1 minggu terakhir ini kan media sedang dihebohkan dengan orang-orang yang suka pamer-pamer itu tuh. Tahu kan? Kita nggak usah sebut. Iya. Kita nggak sebut, nggak usah. Iya, banyak sekali, saya juga nggak tahu kamu menujunya ke siapa. Orang yang pamer tuh banyak sekali. Tapi kan ada 1 orang, 2 orang, 3 orang lah yang belakangan ini tuh lagi viral gitu. Yang terlalu, kalau menurut saya lebay banget lah. Ternyata kita kan tahu kan yang sedang 1 minggu ini rame ini kan tentang trading. Orang-orang trading. Orang-orang trading emang suka pamer. Saya nggak pernah ngikutin mereka loh. Saya cuma tahu ini katanya sukses karena trading, tapi saya nggak tahu mereka tuh kalau katanya suka pamer itu saya nggak tahu. Kaos Iya 300 juta. Wah, murah banget. Itu katanya gitu. Itu katanya. Pernyataannya seperti itu. Ya nggak apa-apa, kan kemampuan dia memang beli kaos 300 juta, tapi katanya murah, ya emang kemampuannya dia kayak gitu. Saya habis beli jam nih seharga 2 miliar. Bener, nah angkanya yang disebut 2 miliar. 2 miliar. Bener itu, nggak salah denger. 2 miliar. Jam tangan. Wow. Itu dipamerin, terus di ujung-ujungnya dia itu ngajakin trading atau cuma menginspirasi gitu? Mungkin saya nggak tahu ya niat dia itu apa. Nggak tahu. Lah, kamu nontonnya sampai selesai nggak? Gini Mas, kan sekarang ini kan beritanya kan yang dihebohkan itu kan tentang trading. Terus kan orang-orang yang suka pamer-pamer itu kan sekarang ini yang dianggap dari para yang katanya menjadi korban itu kan, mereka sedang bermasalah. Kita nggak tahu masalahnya apa juga nggak paham. Kita nggak tahu masalah ini sampai kemana ya. Enggak, maksudnya mereka tuh sedang bermasalahnya itu masalah apa gitu? Masalah apakah penipuan, pencucian uang, atau apa gitu? Yang menjadi korban ini nih, yang melaporkan itu merasa dirugikan dengan mengikuti apa yang mereka ajarkan. Kan mereka selama ini kan mempromosikan tradingnya gitu. Terus mereka ikut, tapi ternyata bangkrut. Kemarin saya sempat lihat beritanya itu kan, yang masuk ke grup, kan ada grup yang bersatu itu, yang loss itu membuat semacam gitu. grup. Mereka menggugat gitu. Mereka membuat semacam grup. Ada yang bilang katanya yang dari 8.000 itu 1 orang itu loss, kerugiannya itu 10 juta. Itu paling rendah 10 juta. Kalau kemarin saya lihat ada yang bilang katanya ada yang 400 juta, 500 juta, sampai bahkan ada yang 1,3 M itu kata. Jadi kesimpulannya trading itu berarti apa? Kenapa kok banyak sekali yang loss tapi ada juga sukses ya? Iya, itu berarti gimana? Ada juga yang sukses ya? Jadi trading itu sebenarnya gimana? Kamu nggak tertarik? Kan kamu pengusaha nih, wirausaha sukses, apa nggak pengen ke situ gitu? Awalnya sih memang saya itu penasaran sama yang namanya trading itu. Kok anak-anak muda ya, kayaknya si
Apa ini? Cekel aja, cekel. Anak-anak muda kayaknya umurnya di bawah saya. Iya. Itu udah sukses gitu. Udah sukses, dia udah beli Lamborghini, dia udah beli. Iya, intinya Rumah. ya. Malah jangan malah pamer dong kamunya. Enggak, maksudnya Ya, saya pamerin tuh, dia gitu. saya tuh penasaran. Dia tuh Penasaran apa insecure? enggak penasaran. Kalau insecure saya percaya sama diri saya sendiri. oke. Saya enggak mau menjadi orang lain. Bagus. Apa ya? Kepalsuannya terdengar serius. Saya tuh penasaran loh, kok sekarang ada orang kok tiba-tiba sukses. Sukses itu Iya, sukses itu di usia muda. kerjanya itu apa, atau memang dia seorang pengusaha? Kan trading tadi udah dibilang kan? Iya kan. Ah, iya. Saya penasaran kan Iya. waktu itu, bahkan sampai ada yang menyumbang seseorang karena main game. Oh, Reza Arab. Ada yang Iya. menyumbang Reza Arab itu nyampe 1 miliar. Loh, kok ini sumbangan seperti ini diberikan secara cuma-cuma ke orang yang sebenarnya nggak begitu butuh-butuh amat ya. enggak, malah sih Reza Arab kan seleb juga kan, maksudnya dia. kaget juga, dianya malah kaget juga mendengar. Lah itu yang nyumbang berarti orang-orang yang menggiati trading. Iya. Lah ya, kan pertanyaan saya, kamu kenapa nggak ikut trading gitu? Jadi gini, Iya. karena saya juga nggak punya temen yang main trading, Nggak paham. nggak paham Trading itu apa? terus juga nggak ngikutin. Cuma kan saya yang awam Iya. kan, hanya bisa, masa iya sih kok sampai mendapatkan hasil yang Iya. wow. Kayaknya nggak perlu kerja keras gitu, kayaknya maksudnya. Kayaknya Tapi mereka bilang katanya kita kerja keras kok di trading itu nggak cuma apa namanya kita isi apa invest gitu ya, terus dibiarin gitu. Tapi kita harus mantau, kita harus pinter, katanya harus pinter-pinter itu. Jadi sama aja kerja juga. Jadi tapi intinya kamu tuh nggak tertarik untuk trading gitu. Kalau lihat dari Kasus yang sekarang. ya enggak, maksudnya kalau yang melihat yang mereka tonjolkan sih kan ya, mana Siapa yang nggak tertarik gitu siapa ya? yang nggak tertarik? Iya. Orang dia masih muda, punya segalanya banyak, kan iya, ya. oke. Pasti kalau yang saya lihat itu tertarik lah melihat Iya. kondisi seperti. Cuma kan yang menjadi masalah Sekarang ini trading itu lagi banyak diomongin karena merugikan banyak yang itu ya, yang ikut tapi merasa dirugikan. yang Nah, konon katanya ini sebagian besar dari yang loss itu, yang kalah itu uangnya masuk ke para afiliator itu afiliator itu. Ini yang menjadi sesuatu yang sedang dipertanyakan lah dipertanyakan. intinya Bahkan ya, sekarang bahkan kemarin aja udah masuk DPR, Mas. DPR udah membahas itu. bahas itu. Kan emang trading untuk beberapa aplikasi itu kan emang dilarang di Indonesia, itu dilarang karena mereka tidak diawasi oleh OJK gitu kan. Nah ya berarti gini ya, intinya misalnya kita mau trading, mau investasi model apapun gitu, yang penting kita harus bisa milih gitu kan. Kita harus yakin kalau investasi itu aman, ada lembaga negara yang melindunginya. Sebenarnya gitu, nggak apa-apa. Cuman gini wis, nih kamu kalau misalnya saya nanya nih, saya mau trading, menurut kamu bagus nggak gitu buat saya gitu? Kalau melihat dari banyaknya korban sih Lebih baik jangan. lebih baik jangan. Jadi berarti ya udah gini aja wis, nanti sebentar Soalnya lagi. gini aja, Mas, gini. Saya pengalaman pernah pernah diajak sama temen gitu kan, ikut sebuah seminar tentang MLM. Kalau MLM. ini bukan MLM itu marketing apa panjangannya apa ya? Multi level marketing. Iya. Oke. pernah diajak teman kan, Iya. waktu itu kan Iya. ya ini bukan membandingkan antara trading dengan MLM ya. Iya, ini Karena beda tema gitu ini lah. beda tema, cuma Yes. kan nanti akan ada yang bisa saya gabungkan lah. Oh, nanti oke coba Bisa ya. nanti oke. buat Oke, saya perbandingan dengarkan. Oke, perbandingan silakan. semua. Silakan.
Saya dulu pernah iya. saya dulu pernah diajak teman ikut seminar. Diajak, saya nggak ikut, cuma diajak, akhirnya saya ikut. Waktu itu ada sebuah bisnis kan yang namanya Quinet. Iya. Tahu kan Quinet? Iya. Qnet. Qnet. Ya. Iya. Enggak apa-apa nyebut merek nih. Itu kan merek loh. Itu kan udah Collab. udah nggak bisa, udah nggak ada orang MLM Qnet waktu itulah ya. Yang pertama ditonjolin itu apa? Apa? Orang-orang sukses semua. Dia pakai kalung emas, dia pakai semua dari emas, pakai jas. Aksesorisnya tuh yang mahal-mahal. Wah, Ya yang sama yang trading ini dong. Nanti. Oke. Dia pakai mobilnya banyak, rumahnya gede. Itu yang dipamerkan. Itu yang dipamerkan pertama kali dimunculkan Oh. dalam layar ketika saya ikut seminar itu. Kesuksesan seperti itu. Ini bisa jadi para anggota yang Ikut waktu itu atau anggota maksudnya yang sekarang ini lagi trading itu Iya. kan bisa jadi mereka yang suka pamer-pamer, Oke. agar mereka itu Ikut ke situ. tertarik. Jadi ada kemiripan antara MLM dan trading yang sekarang bermasalah. Iya, maksudnya untuk pemasarannya itu kan Indonesia Iya. sukanya cuma ngelihat ya. Iya, hasilnya dulu gitu ya. Hasilnya dulu. Nggak pernah tahu Iya. prosesnya bagaimana, resikonya apa gitu kan. Lah ternyata kan Quinet sekarang udah Iya, nggak ada kan. iya. Mungkin bisa jadi trading yang sekarang ini yang legal itu kan ilegal itu kan. Iya. Itu kan yang lagi Di Indonesia masih legal gitu. Ilegal. Iya. Masih dari dulu ilegal. Oh emang. Dari dulu ilegal. Barangkali di negara-negara luar tuh ternyata kan nggak tahu kan. Intinya di Indonesia tuh itu tidak disarankan gitu ya. Jadi untuk para penonton santri-santri, Iya, murid-murid, maksudnya iya. Ini kan abis ini ada lulusan, ya kan, lulusan dari anak-anak menengah atas, anak-anak SMA lulus. Biasanya mereka nyari kerjaan. Jadi kalau saya sih menyarankan ya gitu ya. Sebenarnya mau trading atau mau jenis investasi apapun ya tidak apa-apa. Yang penting kita sudah menguasai bagaimana sistem kerjanya gitu. Jangan yang tidak jelas terus kita ikut, kita pengennya instan, pengen dapet untung yang banyak, tapi ujung-ujungnya kita rugi gitu, ya kan? Jadi mau entah itu trading atau investasi jenis apapun ya dipelajari dulu. Itu kalau misalnya mau bisnis ke situ, tapi kalau misalnya mau kerja ya mendingan kerja yang konvensional aja lah, yang biasa gitu. Misalnya mereka punya keahlian percetakan, sablon, terus ya nggak apa-apa merintis dari situ gitu, yang jelas gitu kan. Seperti kamu lah, kamu kan selama ini tidak bisa dibilang apa yang kamu dapatkan itu secara instan kan, butuh proses. ada prosesnya. Semuanya butuh proses. Nah, iya. Oke, ini sebagai penutup silahkan beri informasi yang berharga untuk penonton saya gitu. Silakan. Untuk semuanya kan jangan terbawa sama fenomena pamer ya. Yes. Maksudnya adalah ketika ada orang yang memamerkan kekayaan demi tujuan tertentu, itu perlu kita resapi dulu, perlu kita perhatikan dulu dari mana itu hasilnya, dari mana kok sumbernya itu, Tujuan pamernya apa tujuan gitu ya. pamernya itu apa. Mungkin bisa jadi pamer karena dia sedang mempromosikan sesuatu, akhirnya yang merasa dirugikan kan para anggotanya kan. Iya gitu. Saya nggak bisa membayangkan, maksudnya ketika kita bahagia ya teman-teman saya itu menderita, Iya, saya tidak bisa membayangkan. betul. Itu Apalagi berhubungan lagi dengan mereka menderita karena ulah kita gitu ya. saya itu tidak bisa membayangkan kalau misalkan saya seperti itu. Iya. Makanya ini kasus ini sedang diusut sama polisi ya, tapi kalau menurut saya ini berhubungan dengan moral Moral apa? moral kita sebagai Jiwa pejuang. sebagai manusia. Iya. Moral kita sebagai seorang, jangan sampai kita bahagia tetapi orang-orang di sekitar kita itu menderita karena. Oke, jadi gitu ya. Makanya, Berarti gini. Untuk anak-anak yang mau lulus atau semuanya yang mau bekerja,
ya cari kerja-kerja yang pasti-pasti aja lah. Oke. Entah itu apa kek, jualan bakso apa, Ya, oke. kuli bangunan kek atau apa, Betul. yang penting halal. Yes, betul sekali. Oke, jadi gini ya, kesimpulannya tuh kita jangan pernah melupakan bahwa setiap manusia itu punya jatah gagal. Saya yakin itu. Jadi sebisa mungkin habiskan jatah gagal itu secepatnya, sekarang juga. Kalau sudah misalnya di usia muda mereka sudah banyak gagal, berarti di usia selanjutnya tinggal suksesnya. Saya yakin tentang itu. Setiap orang tuh punya jatah gagal. Oke, itu aja. Itu aja ya. Ya, udah Nanti kan? kita udahlah. Iya, nanti kita bahas lanjut yang lain aja dah. yang lain lagi. Pokoknya ini Oke. kan yang lagi viral dan kita bahas karena kita juga mengikuti anak muda sekarang. Oke, ya menurut saya ini podcast yang lumayan berisi karena ini isinya tuh saya tuh mengajak anak-anak yang mungkin baru mulai mau apa namanya? Iya, mau masuk ke dunia kerja tuh ya jangan nyari yang instan, intinya gitu wis. Ya udah, terima kasih. See you. Ya, sampai jumpa di podcast saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.